Nah, ini sisa flek tadi nih. Ya, yang keluar darah. Jadi habis sahur langsung buru-buru ke sini. Hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Ini kami lagi ke rumah sakit ini, teman-teman. Karena jam 3:30 tadi sebelum sahur itu istriku dia ada flek ya yang keluar darah. Jadi habis sahur langsung buru-buru ke sini. Jadi kami juga nggak tahu karena apa. Karena memang ada riwayat keguguran ya berkali-kali. Terus juga kita pikir-pikir apa yang dilakukan kemarin, apakah kerja berat atau apa ya. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi, kemarin itu kan puasa hari pertama ya, istriku itu dia puasa full, terus baik-baik saja kondisinya. Nah, pas malamnya itu dia mulai merasakan sakit, katanya sakit banget tapi belum ada flek. Terus jam 3 dia bangun sholat tahajud, ke kamar mandi belum ada. Nah, setelah tahajud baru keluar flek di situ. Jadi langsung kita buru-buru ke sini, rumah sakit terdekat RSAL. Ya, jadi ini kondisinya jam 5 subuh ya teman-teman ya. Istri sudah masuk ke IGD, sudah ke ruang perawatan juga. Jumat 20 Februari 2026. Langit sudah mulai terang ya teman-teman ya. Ini di RSAL Kota Merauke. Kondisinya subuh banget tadi. Bahkan saya belum sholat subuh langsung cus, nanti di sini baru sholat subuh. Nih, jadi kalian bisa lihat langitnya baru mulai mau terang. Nah, ini kami sudah di ruang rawat inap, tepatnya di ruang nifas ya. Dan istri ada di balik tirai itu. Alhamdulillah sudah dapat penanganan awal ya teman-teman ya. Aduh, saya mesti pulang dulu ambil buku pink. Tadi lupa bawa karena terburu-buru. Jadi ternyata buku pink itu harus selalu dibawa-bawa ya. Jadi saya mesti balik ke rumah lagi nih ambil. Ya lumayan lah jaraknya ya. Mungkin sekitar 5 kilo, 10 kilo lah pulang balik. Atau mungkin 12 kilo. Hari udah mulai terang ya teman-teman. Ini jam 5:30. Jadi sudah sekitar 1 jam lah kita di rumah sakit. Jadi saya pulang ambil karena perawat selalu tanya buku pink gitu, buku pinknya dibawa nggak, buku pinknya dibawa nggak. Jadi daripada banyak lagi pertanyaan, sering-sering ditanya, terus juga nanti dokter ada terus tanya juga, jadi lebih baik saya pulang dulu ambil gitu. Saya baru tahu ternyata buku pink itu harus dibawa-bawa. Jadi ini hari kedua puasa ya, hari kedua. Jadi kemarin itu seperti yang saya bilang tadi, hari pertama puasa dia puasa tapi nggak tahu ngaruh nggak itu puasa atau tidak tuh sama ini kehamilan gitu. Itu mungkin karena ke pasar terlalu banyak gerak masak gitu ya. Ya mudah-mudahan aman lah. Barusan saya keluar sepagi ini di Merauke. Mulai dari jam berapa tadi tuh? Jam 4:30 ya sudah keluar. Ini jam 5:30. Jadi sudah mulai terang. Jadi memang di Merauke ini terangnya tuh cepat sekali ya. Jam 4 lewat sedikit kayaknya tuh udah mulai ada sinar-sinar gitu. Jadi ternyata begini ya kondisi paginya di Merauke nih. Banyak juga yang jalan subuh, olahraga gitu ya, jalan-jalan kaki. Kayaknya enak nih. Cuma memang karena tempat tinggal kami tuh
enggak langsung pinggir jalan ya, jauh ininya, jadi untuk jalan kaki tuh saya rasa agak bahaya, agak rawan, karena memang di Kota Merauke sendiri ini masih cukup rawan ya kalau di jalan-jalan sepi gitu, apalagi kondisi sepi, karena di sini dunia malam juga nggak ada ya. Jam 9 malam itu udah kehitung malam sekali, kan bahaya, rawan karena banyak orang ya mabuk, terus serangan random gitu, walaupun nggak, tujuannya itu bukan begal, bukan apa, random aja, mungkin karena pengaruh gitu ya, minuman keras, jadi bahaya. Jadi itulah makanya saya bilang saya baru keluar sepagi ini di Kota Merauke, dan ternyata sudah banyak juga ya, ada beberapa yang aktivitas gitu. Indah banget nih Merauke, Papua Selatan. Nah, ini sudah tiba di rumah lagi, jam 6 lewat dikit. Nah, buku pink. Nah, ini dia nih buku pink ini. Lupa tadi, padahal sudah diingatkan, cuma karena panik ya, terburu-buru jadi lupa. Ternyata sepenting itu loh buku pink, harus dibawa-bawa. Nih. Nah, ini sisa flek tadi nih. Nggak tahu juga ini kategori mengkhawatirkan atau masih aman nih. Mudah-mudahan aman aja ya. Ya, oke, jadi ini mau balik lagi ke rumah sakit. Terus ini saya bawa itu buku pink sama bajuku ya, satu, sejaga-jaga aja, siapa tahu nginap di sana. Terus ada tisu. Terus juga ini saya bawa makanan, karena dia bilang tadi nelpon bawakan juga makanan, lapar katanya. Jadi ini nasi, sisa nasi ya, kebetulan tadi masih ada. Terus juga rendang dipanaskan gitu, yang sudah dibikin kemarin. Untungnya ada, tinggal dipanaskan aja. Oke, jadi langsung aja kita ke rumah sakit lagi. Ternyata sudah mulai dikasih sarapan. Saya kira belum nih. Sarapan rumah sakit sehat. Nah, ini yang saya bawa tadi, nasi rendang. Harusnya nanti tak ikhlas lagi. Soalnya ini datang tiba-tiba. Boleh sih kalau duduk boleh, pun lama-lama nih boleh. Itu beberapa orang di tahun ini. Nah, jadi seperti inilah ruangan kami teman-teman. Ruang nifas. Kalian bisa lihat bersih ya. Di sini ada 3 ranjang, di sana ada kamar mandi, dan ya cukup luas teman-teman. Seperti ini dia, dan hanya ada kami sendiri di sini, dan istri ada di sana ya, di balik tirai itu. Ini kondisi jam 2 siang, saya lagi di musola ya, barusan habis sholat zuhur. Soalnya tadi nggak sempat sholat Jumat karena memang juga nggak bisa ditinggalkan ya, dan saya nggak dengar suara azan gitu. Saya juga nggak tahu masjid terdekat di mana, jadi ya terpaksa jadi diganti aja sholat zuhur aja. Jadi ini musolanya teman-teman, alhamdulillah bagus, dan ini bangunan yang terpisah dari rumah sakit, bentuknya rumah panggung ya, bisa menampung sekitar 12 orang jamaah di sini. Alhamdulillah bersih dan bagus, dan saya suka di sini hangat, karena di ruangan itu saya rasa dingin sekali. Saya rasa jadi mau flu, mau sakit gitu, agak bindeng suara
karena dingin sekali ruangannya. Nah teman-teman, ini sudah waktunya sholat asar lagi. Alhamdulillah saya sudah sholat ya, dan sekarang istirahat aja dulu di sini sebentar. Ini kondisi jam 4 sore, barusan selesai sholat asar. Terus di luar juga lagi hujan, jadi saya singgah sebentar di sini, masuk ke mobil untuk bikin rekaman ini. Jadi tadi pagi kami sudah lakukan USG kembali, dan alhamdulillah janinnya masih selamat, masih ada. Dan tadi diukur, ukurannya itu sudah 4 cm dengan perkiraan usia sekitar 11 minggu. 11 minggu itu artinya hampir 3 bulan ya. Jadi nggak sangka saja sudah sebesar itu gitu tadi saya lihat. Soalnya kami kan minggu lalu juga habis USG, itu ukurannya itu masih kecil gitu. Kalau kita lihat kayak ukuran kacang gitu ya. Terus tapi sudah berbentuk gitu, ada sedikit titik kayak tangan gitu, 2 kaki, 2 kepalanya juga agak sedikit bentuk. Pokoknya kayak hamster lah, kayak bayi hamster gitu yang kecil begitu, kecil sekali. Tapi tadi itu nggak sangka ukurannya sudah sebesar itu. Mungkin yang sebabkan kram lagi perut gitu, karena dia sudah berkembang lagi lebih besar. Nggak nyangka saja sih ukurannya sudah sebesar itu. Sudah lebih jelas kepalanya, tangannya lebih jelas, kakinya lebih jelas. Dan tadi waktu dilihat lucunya itu, dia aktif sekali bergerak. Ternyata janin di dalam perut itu seaktif itu ya. Kan saya pernah lihat rekamannya ya, janin yang di dalam perut gitu, dia bergerak. Saya pikir itu nggak seaktif itu hanya gerakan yang sekali-sekali. Jadi untuk menangkap momennya harus direkam pakai rekaman gerak cepat gitu. Tapi ternyata tadi dilihat, ternyata gerakan janin di dalam perut itu seaktif itu. Jadi tadi itu dia gerak-gerakan tangannya, gerakan kakinya, terus juga dia seperti main luncur-luncuran gitu di dalam kantung itu tadi, lucu sekali. Jadi alhamdulillah sekali, janinnya masih ada, masih selamat ya. Terus juga apa ya, saya bilang, ini rumah sakit ini, pelayanan rumah sakit ini bagus, terus juga bersih, kebersihannya selalu dijaga, pelayanannya ramah. Karena kami kan punya pengalaman tahun lalu ya, pengalaman masuk rumah sakit di Merauke ini, di rumah sakit Bunda Harapan. Tahun lalu itu pengalaman yang kurang mengenakan ya, di Kuret gitu. Kami rasa di situ pelayanannya terbaik gitu, karena pelayanan bagus, ruangan bersih, terus juga pelayanan ramah, cepat tanggap. Dan ini kami ke RSI, ini rumah sakit ini RSAL. Kenapa? Tadi sebenarnya kami mau ke rumah sakit Harapan Bunda Pengharapan. Tapi karena masih gelap ya, jam setengah 5, itu kami khawatir gitu kalau di jalan ada apa-apa. Karena kota Merauke kan ini nggak seperti kayak kota kalian ya, mungkin yang aman-aman saja gitu kalau jalan gelap ya. Jadi kami putuskan untuk ke sini saja, rumah sakit yang ada dalam kota. Nah, rumah sakit di dalam kota itu adanya RSUD sama rumah sakit RSAL ini. Jadi kami putuskan ke RSAL ini karena kemarin juga kan sempat ke sini waktu ambil rujukan surat tes TORT, dan kayaknya mudah sekali gitu, dipermudah gitu ya. Jadi kami putuskan ke sini, dan ternyata pelayanannya itu saya bisa katakan bagus ya, dan ruangannya juga saya suka karena bersih, selalu jaga kebersihannya, cepat tanggap, pelayanannya ramah. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk pelayanan dari nakes-nakes di sini. Dan alhamdulillahnya lagi kalau saya lihat ya, di sini tuh pasiennya nggak terlalu banyak gitu. Saya lihat biasanya kan di rumah sakit tuh padat ya, ada orang yang menunggu gitu. Di sini tuh saya lihat nggak ada gitu. Jadi ini mungkin yang bikin pelayanannya agak lebih cepat, terus juga ruangannya agak lebih bersih, karena yang kesini tuh sedikit. Saya nggak tahu ya, apa karena masyarakat ini pada ke tempat rumah sakit yang lain,
tidak ke sini, ataukah memang masyarakat kita itu jarang sakit gitu, jadi nggak ada yang ke rumah sakit. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi ini dia teman-teman, seperti yang saya sering bilang, kalau di rumah sakit ini tuh sepi sekali. Kalian bisa lihat nggak ada yang menunggu pasien ya. Jadi ruangannya sangat-sangat bersih. Ini saya baru keluar dari beli untuk buka puasa sama bekal makan malam sama untuk sahur sekalian, karena jangan sampai susah tuh kita cari sahur sebentar, sudah malas. Dan mungkin saya lupa cerita tadi, kalau ternyata saya kira hari ini tuh sore sudah bisa pulang, ternyata masih disuruh nginap dulu, rawat inap 1 malam. Mungkin besok baru bisa pulang. Pokoknya sampai benar-benar berhentilah itu flek pendarahannya. Jadi itu, ini saya sudah sampai lagi di rumah sakit. Dari sini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah sempat mengunjungi kami. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan yang lebih baik lagi. Akhirnya dapat sapu di samping ruangan para nakes. Dari tadi saya cari-cari, soalnya pengen sapu lantai gitu. Nggak apa-apa, saya aja yang sapu. Saya suka kebersihan. Biar ini kamar selalu terjaga kebersihannya, nggak usah mama-mama yang sapu. Biar aja saya yang bersihkan ini ruangan di sini. Saya cari-cari sapunya dari tadi, akhirnya dapat di samping ruangan para perawat. Ini sapu yang biasa dipakai oleh mama-mama CS tadi pagi sama siang dibersihkan, tapi karena kita kan keluar masuk terus juga ada teman-teman datang, jadi ruangannya ini kotor, berdebu lagi. Apalagi tadi sempat hujan. Jadi nggak apa-apa, saya aja yang sapu. Nggak usah minta maaf, nggak usah sungkan, karena saya pecinta kebersihan, Ji. Keesokan harinya. Halo, hari kedua di rumah sakit. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026. Jadi agenda hari ini itu sebentar mau dijadwalkan USG kembali. Terus juga kalau misalnya pendarahannya udah benar-benar berhenti, itu kita boleh pulang. Ini kondisi jam 7:30 pagi. Kalian bisa lihat di parkiran, kendaraan hanya ada berapa buah. Jadi masih sama seperti kemarin ya. Mungkin lagi di Merauke ini lagi nggak musimnya orang sakit gitu, alhamdulillah. Ya, jadi akhirnya kita mau pulang dan tidak jadi di USG ternyata. Kenapa ya? Iya, tidak jadi di USG karena di USG-nya nanti sekalian kontrol. Karena jadwal kontrolku itu tanggal 28 Februari akhir bulan ini. Oh, dekat saja ya. Dan dekat juga saja. Apa? Kondisinya udah lebih membaik lah dibanding Ya, kemarin. udah nggak ada darah, udah kram-kramnya itu hanya sedikit sekali gitu, mungkin ada 2% aja gitu. Nah, terus gimana ini kemarin waktu pertama kali kau sadari ada flek? Nah, jadi guys, aku tuh bukan flek ya. Kalau ada flek berarti aku bisa ngewanti-wanti diri aku untuk nggak begini-begini. Ini aku habis sholat tahajud seperti biasa. Pas beres sekali sholat tahajud, pas berdiri kayak di film-film kayak war, itu darah sudah ke paha. Terus aku pegang, kukira kan air atau apa kan, tapi gak mungkin kalau air karena ketuban gojah belum banyak gitu kan. Pas aku pegang di tanganku penuh darah, langsung aku berteriak ayah.
Aku langsung baringkan badanku, suamiku langsung, kenapa? Dan dia langsung makan. Kenapa dia langsung makan? Ya, tahu selesaikan dulu sahur tuh kewajiban. Dan ada satu yang lucu. Karena mungkin suamiku juga panik ya, jadi aku ngedikte bawa ini. Ternyata yang harusnya dibawa itu nggak dibawa. Terus pas di jalan, yang dia gini, tenang, ini sudah sampai orange, ini lampu merahin. Gitu guys, suamiku supaya menenangkan perasaan waktu tahu kepanikanku. itu pertama kali? Waktu tahu, Panik. panik, kayak hancur sehancur-hancurnya. Aku kayak nggak berpikiran baik, aku ngerasa kayak enggak tertolong. Apalagi pas sudah di UGD, di tes pembukaan, pas di tes pembukaan kan pakai jari, pas dikeluarkan jarinya itu gumpalan darah semua keluar. Aku kayak di sana kayak aku udah deh, aku pasrah ini, ya Allah, aku pasrah. Tapi aku selalu berzikir di dalam hati, zikir yang untuk menguatkan kandungan, sampai pada akhirnya berhenti. Dan pas USG, sebenarnya sebelum USG aku sana udah khawatir, badan masih geter. Tapi pas USG lihat, Masya Allah, bayi yang aktif, detak jantungnya kuat banget, aktif banget. Kamu lihatnya gimana sih? Dia goyang-goyang terus. Dia goyang-goyang kayak seluncur gitu dalam perutnya. Masya Allah. Kau Di sana lihat kah waktu itu? lihat kan, aku ada di layar di iya. depan kan. Jadi enggak lihat? Lihat kan di depan layarku ada. Oh, ada layar. Ada layar juga di depan. Jadi aku di sana baru merasa tenang, merasa kayak alhamdulillah. Jadi aku udah nggak gemeter lagi badan. Sebelumnya tanganku itu semua gemeter, sampai USG badanku gemeter. Setelah USG tahu keadaannya baik-baik saja, baru aku tenang. Oh, di situ ya ininya. Baru mulai tenang lagi. Oke, jadi itu dia ceritanya dari kejadian tak terduga. Ya. Oke, jadi sekian dulu ya, kita mau pulang balik ke rumah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Dadah. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke rumah sakit. Oh, itu juga lupa. Terima kasih buat teman-teman yang telah menjenguk kami. Luar biasa perhatiannya itu. Membuat kami menjadi seperti ini, lebih semangat dan merasa tidak sendiri di tempat yang jauh ini. Itu menjadi obat juga buat kita di kayak ujung support timur Indonesia. Karena gak nyangka bakalan semuanya datang gitu, Masya Allah. Sedih dah. Oke, bye bye. See you, sampai ketemu di rumah.